pasca Jakarta tidak ibu kota negara lagi. Baik. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat KKJ sekalian yang saya hormati, beberapa hari yang lalu kita mendengar dari berbagai macam media online ataupun media-media di televisi muncul pemberitaan tentang Komite Kajian Jakarta, yang mana Komite Kajian Jakarta itu mengusulkan beberapa hal nasib DKI Jakarta setelah dipindahkannya ibu kota negara ke Kalimantan Tengah. Nah, bersama saya telah hadir Direktur Eksekutif KKJ Komite Kajian Jakarta yang disingkat dengan KKJ, ada Pak Saifuddin. Pak Saifuddin, barangkali bisa diceritakan kepada para sahabat KKJ itu apa sih? Baik, terima kasih atas undangannya malam ini. Saya untuk ada kesempatan untuk menyampaikan. Itu Kajian Jakarta dan disekat KKJ adalah lahir dari respon di mana Jakarta ini perlu adanya sebuah lembaga yang mengkaji permasalahan-permasalahan yang timbul di Jakarta, baik itu permasalahan ekonomi, sosial, budaya, politik. Teman-teman mengatakan perlu kiranya kita buat semacam kajian sehingga agar Jakarta saat ini bisa benar-benar warganya itu bisa nyaman dan menikmati kehidupan Jakarta itu lebih baik. Dan tentu bicara Jakarta ke depan juga perlu ada semacam lembaga, saya pikir untuk hadir untuk bisa membantu merespon permasalahan-permasalahan. Dan kebetulan saat ini pasca IKN Jakarta sudah bukan ibu kota negara lagi dan sudah terbentuk undang-undang IKN baru, dan masyarakat dan tokoh-tokoh masyarakat itu banyak bertanya-tanya banya bagaimana Jakarta pasca Jakarta tidak ibu kota negara lagi. Baik, artinya KKJ ini mengkaji tidak hanya sebatas pemindahan ibu kota saja. Betul Ya. sekali. Nah, kalau kita melihat kemarin di banyak media, KKJ ini mengusulkan, sebelum kita masuk ke membahas tentang usulan tadi, bahwa sebagian masyarakat Jakarta, sebagian warga Jakarta itu sudah mengetahui bahwa ibu kota negara itu sudah dipindahkan. Nah, sementara masih banyak juga yang tidak mengetahui. Nah, yang mengetahui ada yang menyatakan setuju, namun banyak juga yang menyatakan tidak setuju. Nah, terlepas dari setuju atau tidak setuju, misalnya di luar sana saya banyak menemukan orang, misalnya saya bertemu dengan salah seorang kawan, dia memiliki banyak kontrakan. Kurang lebih kontrakannya itu sudah 200 pintu lebih. Juragan kos. Iya, juragan kontrakan. Nah, mungkin termasuk Anda. dia khawatir bahwa seandainya ibu kota itu betul-betul dipindahkan dan semuanya sudah rampung, dia khawatir nanti kontrakannya itu jadi sepi. Kemudian ada juga teman-teman yang kerja di pabrik merasa khawatir nanti jangan-jangan pabriknya itu ikutan pindah juga. Nah, terkait hal ini mohon tanggapannya kali Pak Saifuddin, bagaimana artinya KKJ ini mengkaji tidak hanya sebatas pemindahan ibu kota saja. Betul Ya. sekali. Nah, kalau kita melihat kemarin di banyak media, KKJ ini mengusulkan, sebelum kita masuk ke membahas tentang usulan tadi, bahwa sebagian masyarakat Jakarta, sebagian warga Jakarta itu sudah mengetahui bahwa ibu kota negara itu sudah dipindahkan. Nah, sementara masih banyak juga yang tidak mengetahui. Nah, yang mengetahui ada yang menyatakan setuju, namun banyak juga yang menyatakan tidak setuju. Nah, terlepas dari setuju atau tidak setuju, misalnya di luar sana saya
banyak menemukan orang, misalnya saya bertemu dengan salah seorang kawan, dia memiliki banyak kontrakan, kurang lebih kontrakannya itu sudah 200 pintu lebih. Juragan Juragan kos, iya, juragan kontrakan. Nah, mungkin termasuk Anda. dia khawatir bahwa seandainya ibu kota itu betul-betul dipindahkan dan semuanya sudah rampung, dia khawatir nanti kontrakannya itu jadi sepi. Kemudian ada juga teman-teman yang kerja di pabrik merasa khawatir nanti jangan-jangan pabriknya itu ikutan pindah juga. Nah, terkait hal ini mohon tanggapannya kali Pak Saifuddin, bagaimana Kakang akan hal ini? Ya, terima kasih Kang. Bahwa kekhawatiran itu banyak muncul ya, dan itu juga disampaikan kepada kita bahwa pindahnya ibu kota negara itu kan tidak semuanya pindah. Bahkan kalau kita lihat pusat ekonomi tetap ada di sini, gitu kan, pusat pendidikan, pusat kesehatan. Yang bisa pindah itu hanya ibu kota negara, dan itu hanya kecil saja jumlah orangnya di sana. Dan itu juga tergantung dari kesiapan ibu kota negara yang baru ini, gitu loh kan, untuk ke sana. Jadi sebagian besar masih tetap di Jakarta, gitu loh. Bahkan kami meyakini pindahnya ibu kota negara tidak terlalu dampak terhadap Jakarta itu sendiri, gitu. Justru kami optimis Jakarta ke depan itu akan lebih baik lagi, gitu loh. Ya, di luar sana kan begini. Tadinya Jakarta itu dan sampai sekarang pun masih dikenal sebagai kota metropolitan. Tetapi kemudian kan ada beberapa candaan-candaan bahwa seandainya nanti ada orang Jakarta pergi ke Kalimantan, di Kalimantan itu ada ketemu dengan orang Kalimantan bertanya, dari mana? Dari Jakarta. Oh, dari kampung ya. Artinya itu bercanda sebenarnya, candaan. Tapi kemudian bisa jadi ada anggapan bahwa seandainya ibu kota pindah itu, tempat ibu kota yang baru itu akan menjadi kota yang lebih kota daripada Jakarta itu sendiri. Oh, tentu tidak. Pabrik-pabrik, perbankan, hotel-hotel itu semua masih tetap di Jakarta. Itu sama kayak di Amerika, itu kan pindah di negara-negara lain itu juga. Malaysia sendiri itu dari Kuala Lumpur pindah ke Putrajaya, itu Kuala Lumpurnya tetap, gitu kan, pusat bisnisnya, pusat perdagangan, pusat jasanya, itu semua tetap ada di Kuala Lumpur. Di negara-negara lain pun juga begitu. Jadi tidak khawatir. Jadi yang pindah ke sana itu adalah ASN, aparatur sipil negara, dan itu yang hanya kementerian yang sifatnya. Bahkan mungkin Bank Indonesia atau OJK atau yang terkait dengan bisnis, saya pikir mungkin tidak akan cepat-cepat untuk pindah, gitu. Jadi tetap mungkin itu sedikit kecil lah kalau perpindahan ke sana itu, tergantung kesiapan di sana. Kemudian begini, beberapa hari yang lalu kan kita mendengar bahwa KKJ ini mengusulkan nama baru Provinsi DKI Jakarta. Nama provinsinya apa yang diusulkan? Daerah Istimewa Jakarta Raya. Daerah Istimewa Jakarta Raya. Konsepnya seperti apa itu Pak Saifuddin? Jadi begini, kita meyakini bahwa perpindahan ibu kota ini kan hanya sebagian kecil saja. Jadi yang paling besar itu tetap ada di Jakarta. Oleh karenanya kami mendorong bahwa Jakarta ini harus tetap menjadi daerah istimewa. Dan kalau bisa itu diperluas. Daerah istimewanya ini adalah melibatkan daerah wilayah penyangga untuk masuk menjadi provinsi baru, namanya Daerah Istimewa Jakarta Raya. Termasuk Bogor, Tangerang, Bekasi, Depok ini kita ajak untuk bergabung, gitu. Iya, permasalahannya ini kan tadi menyangkut daerah-daerah penyangga. Daerah-daerah penyangga kemudian disatukan menjadi Provinsi Daerah Istimewa Jakarta Raya. Betul. Nah, pertanyaannya, apakah betul-betul urgent sehingga kemudian dengan dibentuknya provinsi provinsi siapa tadi? Provinsi Daerah Istimewa Jakarta. Seberapa urgent? Kenapa daerah-daerah penyangga ini kok harus disatukan? Ya, gini, makasih. Permasalahan salah satunya,
banjir. Betul. Banjir. Terus situasi yang tidak memungkinkan untuk dipertahankan sebagai negara. Iya, Itulah iya. sebenarnya saya tidak ingin masuk ke sana, tapi kami harus jelaskan. Jangan kita itu ada masalah harus pindah gitu, tapi tidak menyelesaikan masalah yang ada gitu. Ibu kota negara pindah, macet ya tetap macet Jakarta. Saya yakin itu gitu. Meskipun ibu kota sudah negara pindah. sudah pindah, Jakarta akan tetap macet. Karena yang pindah juga sedikit gitu. Banjir tetap akan banjir. Oke. Permasalahan di ibu kota soal transportasi, soal memang Jakarta itu menjadi pusat interest dari semua orang untuk masuk ke situ gitu loh. Nah, problem-problem ini harus diselesaikan. Banjir misalkan, bertahun-tahun dari dulu tidak pernah selesai. Karena apa? Jakarta atau pemerintah itu hanya bisa berpikir secara parsial. Ini nggak bisa. Penyelesaian banjir itu harus diselesaikan dari hulunya gitu loh. Nah, hulunya di situ Bogor itu bukan bagian dari wilayah Jakarta. Jawa Barat. Sehingga apa yang dibilang orang-orang pemerintah Depok, nah ini kan bukan masalah saya, bukan masalah gue kan begitu. Itu kan masalah lo gitu kan. Nah, transportasi juga begitu gitu kan, kemacetan itu. Nah, kemacetan itu kan karena perpindahan orang dari wilayah itu menjadi dalam bersamaan dengan tujuan yang sama gitu kan. Bisa dibayangkan Depok, Jakarta, Tangerang, Bekasi dalam waktu bersamaan, jam pagi berangkat kantor bareng-bareng, jalannya itu tujuannya sama, bisa dibayangkan. Nah, itu baru belum transportasinya gitu kan. Orang dipaksa untuk tinggal di Bekasi atau di Depok, tapi sarananya tidak disiapkan. Apa yang terjadi? Mereka sudah pindah ke Bekasi, nggak punya transportasi umumnya tidak disediakan, mereka akhirnya beli motor atau beli mobil, nambah lagi gitu kan. Nah ini gitu loh. Terus kedua, penyangga ini tidak disiapkan sebagai solusi alternatif titik bisnis gitu loh. Ini kalau titik bisnis ini dibagi gitu kan, harus ada titik baru gitu kan. Kalau di Tokyo itu kan ada namanya area bisnis baru yang itu dipindah ke titik yang lainnya gitu, sehingga pusat titik perhatian dan konsentrasi orang itu bisa terpecah, bisa terurai. Nah itu loh saya pikir gitu. Dan belum lagi kalau itu bisa diwujudkan, penyangga-penyangga ini juga akan menjadi multiplier effect. Sehingga ekonomi itu akan tumbuh di wilayah-wilayah sekitarnya, sehingga masyarakatnya pun juga akan lebih sejahtera. Pemerataan ekonomi. Belum lagi soal budaya. Budaya itu terus terang aja, warga Betawi itu kan selama ini kan sudah banyak terpinggirkan dari Jakarta, dari Tanah Abang, dari Kemayoran, pindah yang mana? Bekasi, Tangerang, Depok. Jadi secara sisi budaya mereka itu masih sama. Belum keluarganya masih di Jakarta, yang lain ada di ini. Nah ini akan lebih mudah saya pikir kalau ini akan disatukan menjadi suatu kekuatan yang besar gitu loh. Baik, kalau berbicara tentang pemekaran, artinya pemerintah Provinsi Jawa Barat, kemudian pemerintah Provinsi Banten itu harus merelakan kotanya bersatu dengan Jakarta. Untuk pemerintah mungkin akan ada kajian panjang, sebab pemerintah Provinsi Banten, pemerintah Provinsi Jawa Barat sendiri belum tentu setuju dengan hal ini, yang nggak mau kehilangan. Apalagi Bekasi itu kan salah satu kabupaten atau kota yang memiliki yang jadi pendapatan terbesar untuk Provinsi Jawa Barat. Apalagi Tangerang, berbicara tentang Tangerang itu kan pendapatan di Banten itu terbesar. Nah, kalau berbicara tentang pemerintah provinsi, tentu kan ini membutuhkan kajian yang sangat panjang. Nah, bagaimana tanggapan, apakah KKJ ini sudah survei? Bagaimana tanggapan masyarakat di Bekasi misalnya, atau warga yang ada di Depok, warga yang ada di Bogor dan sekitarnya yang tadi disebut oleh Pak Saifuddin itu sebagai daerah penyangga? Apakah kira-kira warga di sana itu akan setuju
jika disatukan dengan Jakarta? Ya, tentu ini pertama pekerjaan yang tidak mudah, saya Ya. pikir, untuk bisa meyakinkan provinsi-provinsi induknya. Ya. Selama ini apalagi itu daerah-daerah menjadi andalan income APBD, kayak begitu. Tapi kan kita tahu kalau itu bisa kita kerjakan secara bersama-sama, itu pasti insya Allah bisa. Karena begini, saya meyakini tanpa bergabung dengan Jakarta, toh itu sudah wacana sering akan ada Tangerang mau bikin provinsi baru, Bogor mau bikin provinsi baru, dan itu kan tinggal pilihannya, dia mau bikin provinsi baru atau bergabung dengan kita. Kedua, sesuatu hal yang wajar saya pikir, bahwa ada pemekaran juga ada penggabungan gitu kan. Sesuatu yang saya pikir hal-hal yang wajar aja. Kalau misalkan pada pilihannya wilayah-wilayah itu mau bergabung dengan kita. Jadi yang perlu didorong adalah kita menawarkan bahwa ini bukan kepentingan Jakarta, tapi kepentingan daerah penyangga juga, itu justru akan lebih baik dan lebih maju. Itu yang kita ingat. Jangan sampai isu ini dibawa untuk kepentingan Jakarta, tapi tidak, untuk kepentingan untuk menjadikan kota megapolitan city. Nah, jadi untuk menjadikan megapolitan city ya nggak bisa, size-nya kecil gitu kan. Kita menjadikan ini sudah tuntutan gitu. Dan sesuatu yang wajar, negara-negara Eropa aja dengan berbagai negara mau bergabung menjadi Uni Eropa, ASEAN menjadi masyarakat ekonomi ASEAN. Nah, sebuah kota juga ada hal kewajaran gitu, ada tuntutan untuk bergabung. Bergabung kenapa? Karena untuk menjawab tantangan yang lebih besar. Lah kalau kita menjawab yang besar, nggak bisa. Jakarta yang menurut saya luasnya ini untuk bisa menjawab. Apalagi ini fakta, kita survei dari World Bank atau dari IMF, Indonesia akan menjadi peringkat kelima dunia. Artinya apa? Di 2045 atau 40, Indonesia itu akan mengalahkan Prancis, Jerman, Jepang gitu kan, dalam sisi posisi ekonomi. Nah, apakah Jakarta itu mampu untuk bisa menjawab sebagai ekonomi tingkat 5 dunia gitu loh? Masalah Jakarta secara internal aja itu kadang-kadang nggak bisa terselesaikan gitu kan. Ujung-ujungnya cari mudahnya gitu kan. Akhirnya apa? Pindah ibu kota begitu. Nah, saya pikir banyak masalah-masalah, misalkan begini. Banyak usulan saya pikir yang menarik, misalkan ini kelangkaan minyak goreng gitu kan. Seandainya Jakarta itu dengan kekuatan APBD-nya, ya kan, bisa mengalokasikan APBD-nya, misalkan Bogor dan sekitarnya itu menjadi bagian Jakarta, bisa aja buka lahan untuk kelapa sawit, terus buka plannya untuk pabriknya, sehingga apa, kelangkaan minyak itu bisa teratasi. Masalah klasik, ya kan, warga Jakarta tidak punya rumah begitu kan. Kenapa? Rumahnya itu terlalu mahal. Rumah di Jakarta itu Pak lebih mahal dibandingkan Singapura, Malaysia sendiri atau negara-negara tetangga. Itu kenapa? Karena lahannya gitu loh. Apalagi ada ide misalkan dikasih 0 rupiah, itu bukan solusi. Gitu. Nah, karena itu tidak akan menjawab. Gitu. 0 rupiah kalau itunya rumahnya atau apartemennya masih mahal. Sekarang apartemen paling murah 300-400. Iya kan? Mau sampai kapan itu pekerja di Jakarta itu akan bisa mendapatkan 400? Itu yang paling murah, itu studio gitu loh. Nah, itu tidak bisa dijawab oleh Jakarta sendiri. Perlu mengikut sertakan daerah penyangga. Sekali lagi, daerah penyangga itu tidak akan bisa terlibat secara penuh karena dia merasa bukan bagian Jakarta. Iya, kan wajar warga daerah-daerah penyangga ini jika diajak bergabung ke Jakarta itu kan akan bertanya keuntungan apa yang saya dapat. Keuntungan apa yang saya dapat. Itu kan biasanya begitu. Nah, kalau saya bergabung dengan Jakarta, banyak kan kalau kita di media massa, di lini massa gitu kan, orang-orang Bekasi, teman-teman di Bekasi itu terjadi perdebatan gitu ya kan.
apa namanya, Jakarta coret, terus apa namanya, planet lain gitu kan. Candaan Jadi di luar ya, ya candaan di luar. candaan di luar itu, dan saya pikir mereka itu secara emosional pasti akan menerima gagasan ini gitu. Tapi yang paling penting dengan adanya bergabungnya itu APBD yang besar ini bisa maksimal untuk daerah-daerah penyangga. Kita lihat bahwa APBD 89 triliun itu tidak pernah habis secara maksimal. Bahkan masih banyak sisa-sisa anggaran gitu. Nah, ini kalau itu bisa diproduktifkan, artinya daerah-daerah penyangga itu bisa mendapat manfaat itu dan ekonominya tumbuh, jadi APBD-nya juga akan menaik gitu, kesejahteraan masyarakatnya juga akan naik, jadi akan tumbuhlah ekonomi di daerah sekitar ini menjadi multiplier. Artinya dengan digabungkannya daerah-daerah penyangga menjadi daerah istimewa Jakarta Raya ini, artinya KKJ menjamin bahwa pembangunan di daerah-daerah penyangga akan sama meratanya dengan Jakarta. Jadi begini, ini juga akan menarik buat investor, buat para pengusaha. Pabrik-pabrik itu kan rata-rata di daerah penyangga, kantornya ada di Jakarta, pelabuhannya ada di Tanjung Priok, ya kan, terus bandaranya di Tangerang. Ini kalau dalam satu konsep bisnis, berarti ini proses kecepatan logistik, ya kan, itu pertama. Terus itu menjadi penting buat pengusaha. Terus kepastian dalam perizinan dan segala macam, ya kan, karena bisa saja pabriknya di Bogor atau di Bekasi, ya kan, kantornya di atas. Ini tidak akan menjadi tumpang tindih aturan dalam bisnis. Nah, biasanya itu yang menjadi mahal. Suatu contoh gitu ya kan. Kenapa apartemen, rumah itu di Jakarta itu mahal? Salah satunya perizinan. Betul. Perizinan itu yang jadi mahal. Nah, kalau ini bisa disatukan, itu akan tumbuh ya, perusahaan-perusahaan baru, pabrik-pabrik baru, ya kan, terintegrasi di Jakarta dengan satu pintu, gitu kan, layanan satu pintu. Nah, ini akan menarik buat pengusaha-pengusaha karena bisa menekan biaya, ya kan. Bagaimana misalnya dari pelabuhan itu ke Bogor kan, gitu kan. Ini kan harus dipikirkan kalau itu udah menyatu kan begitu. Itu kan dari pelabuhan ke pabrik itu kan harus cepat, gitu kan. Tidak hambat, macet terus kan begitu. Terus pergerakan orang begitu itu kan itu juga menjadi pertimbangan. Iya. Kantornya di Jakarta terus mau ke Bekasi harus jalan di situ, CEO mau ke Bekasi itu harus 2-3 jam. Mikir Pak, masa mau harus punya helikopter kan? Nah, ini harus dipikirkan. Jepang bisa gitu loh. Jepang itu pada jam-jam sibuknya itu 24 juta. Kita ini 11 juta. Jadi masih lebih kecil dari Jepang. Tapi di Jepang itu punya kepastian Pak. Saya janji, misalnya saya kan waktu itu pernah ke Jepang juga. Jadi saya mau ketemu dengan orang itu bisa di persis gitu loh waktunya. Kenapa? Keretanya ada tepat waktu, transportasinya tepat waktu gitu kan. Aksesnya itu mudah gitu loh. Meski sekarang sudah dimulai ya di Jakarta gitu. Tapi antara konektivitas itu kan masih belum gitu loh. Oke, dari Cibubur Jakarta sudah ada LRT. Tapi di daerah-daerah sekitarnya yang menuju ke situ kan masih belum. Nah, ini harus dibicarakan. Itu bisa selesai kalau itu daerah penyangga itu kita bisa satukan. Oke. Ada juga keluhan dari sebagian sahabat-sahabat itu, misalnya yang tinggal di Bogor. Jadi Jawa Barat itu kan ibu kotanya di Bandung, kemudian Banten ibu kotanya di Serang, ya. Ya, jadi jarak antara Tangerang ke Serang dengan jarak antara Tangerang ke Balai Kota ke Jakarta itu kan lebih dekat jaraknya. Kemudian dari Bekasi, dari Depok, dari Bogor itu jaraknya lebih dekat ke Jakarta ketimbang Bandung. Nah,
artinya dengan disatukannya daerah-daerah penyangga ini dengan Jakarta, berarti kan dari sisi administratif pemerintahan itu lebih mudah, ya lebih mudah. Nah terkait hal ini KKJ memandang ini gimana? Betul sekali. Jadi tadi kita bicara soal dimensi ekonomi lah, Ya. potensi-potensi untuk penyelesaian masalah-masalah. Itu tadi kalau itu bisa disatukan, jadi dimensi regulasi dan kebijakan itu akan lebih mudah. Koordinasi itu penyangga itu akan lebih dekat dengan kita. Ingat, secara administratif itu kepolisian itu Depok dan ini masih Kapolda gitu kan, platnya gitu kan. Terus dimensi secara teritorial juga begitu kan, Jaya Raya begitu loh. Sebenarnya ini nanggung gitu loh Jakarta ini. Jadi dari sisi administrasi kepolisian dan teritorial keamanan itu sudah menyatu sebenarnya. Tapi dari sisi regulasi kebijakan pemerintah ini kenapa tidak gitu loh. Jadi ambigu gitu loh. Padahal itu menjadi penting gitu loh. Jakarta ini harus efisien, efektif dalam sebuah tata kelola pemerintahan daerah, perkotaan. Nah, untuk bisa merespon sebuah kota masa depan gitu loh. Nah, Jakarta itu kan daerah otonom, kota madya dipimpin oleh wali kota dan itu ditentukan oleh gubernur. Nah pertanyaannya, apabila Jakarta ini sudah menjadi daerah istimewa Jakarta Raya, bagaimana kemudian dengan Bekasi, yang bagaimana dengan Depok, bagaimana dengan Bogor, bagaimana dengan Tangerang? Apakah otonomi Jakarta masih tetap dipertahankan atau memang nanti KKJ ini mengusulkan juga bahwa daerah-daerah administratif ini dibuat daerah pemerintah tingkat 2, sama seperti Bekasi, sama seperti Depok, Bogor, atau jangan-jangan Bogor, Depok, Tangerang ini nanti menjadi daerah administrasi yang sama seperti Jakarta Barat, Jakarta Pusat, dan wilayah lain yang sebelumnya DKI. Memang ini menarik ya. Satu sisi banyak yang masuk ke kita dorongan agar tingkat baik dari masyarakatnya sendiri itu untuk di Jakarta dulu nih ya, tingkat 2-nya itu yang selama ini adalah kota administratif yang sifatnya itu ditunjuk oleh gubernur, itu diharapkan ke depan sudah tidak lagi gitu. Artinya apa? Diharapkan tingkat 2 itu ada pemilihan langsung, melibatkan warga dalam menentukan wali kotanya gitu, sehingga ada DPRD. Tapi ada pihak lain yang tidak setuju. Justru itulah keistimewaan Jakarta, dan ini memang pro dan kontra. Kalau kami sarankan dari KKJ, karena kita menganut keistimewaan, justru keistimewaan inilah yang ingin dipertahankan agar untuk yang di Jakartanya itu tetap dipertahankan kota administratif, karena kita tidak bisa bayangkan lingkup Jakarta Pusat atau nanti kalau dibagi bentuk dan modelnya gitu ya, itu masih memungkinkan. Tapi kalau Jakarta Pusat atau Pulau Seribu sendiri itu yang notabene kecil sekali, itu harus tiba-tiba menjadi daerah otonom gitu. Jadi kalau saat ini sih kajian kami masih tetap ingin mempertahankan itu, kecuali di luar kota administratif tetap otonom, wilayah Bogor dan segala macam. Nah ini menjadi bagus juga buat teman-teman untuk Bogor, Bekasi yang ASN-nya itu sekarang ini bisa juga melanjutkan karir di Jakarta gitu. Karena sudah tidak dibatasi lagi itu kalau dari sisi itu. Jadi DPRD-nya juga setelah DPRD tingkat 2 bisa juga diberfungsi, sehingga untuk ASN gitu ya. Apalagi kita dengar bahwa TKD di Jakarta itu lebih besar daripada daerah lain. Tapi kan tidak menutup kemungkinan daerah-daerah itu juga akan sama. Karena memang harapan kita supaya daerah-daerah penyangga itu justru lebih sejahtera dan standar hidupnya juga akan
lebih sejahtera. Baik, pertanyaan terakhir Pak Saifuddin. Mengusulkan provinsi baru tentu kan butuh proses yang begitu panjang, butuh proses yang sulit, yang melibatkan banyak pihak, yang butuh pertimbangan dari segala aspek. Nah, langkah-langkah apa yang akan dilakukan oleh KKJ ini supaya usulan KKJ ini bisa diterima oleh khalayak ramai, khususnya bisa diterima oleh pemerintah sehingga nanti bisa terwujud provinsi baru daerah istimewa Jakarta Raya. Baik, mungkin kata awal kami adalah bahwa masa depan itu adalah milik bagi mereka-mereka yang punya optimisme dan harapan. Nah, harapan dan optimisme kami itu adalah Jakarta itu kedepannya harus menjadi kota megapolitan, jadi megapolitan city. Nah, itu dulu optimisme itu. Nah, langkah-langkah selanjutnya adalah bagaimana mengkomunikasikan ini gagasan ini ke seluruh stakeholder. Jadi kajian akademisnya kita matangkan, terus kita harus kita susun dengan baik manfaat dan untungnya. Yang kedua adalah mengkomunikasi kepada daerah-daerah penyangga, baik itu yang menyangkut kepentingan di pemerintahnya, atau budayawannya, atau tokoh-tokoh agamanya, atau masyarakatnya gitu kan. Dan kami akan berharap sekali untuk bisa diundang, atau kami juga akan mengundang mereka-mereka untuk bisa hadir di diskusi di depan publik begini. Bahkan dalam waktu dekat kita akan melakukan survei, dan sekarang sedang berlangsung survei kita di seluruh Jabodetabek. Respon masyarakat seperti apa mengenai Jakarta ke depan. Yakin kalau kita ini bisa duduk seperti ini, diskusi, tidak ada, saya pikir dengan silaturahmi itu 50% masalah sudah bisa kita atasi gitu loh. Itu saya pikir. Baik, pemaparan yang sangat menarik. Ditambah lagi kita mendengar ada, jika nanti akan ada provinsi baru daerah istimewa Jakarta Raya, itu luar biasa kelihatannya, enak Jaya enak di telinga, kemudian enak juga disebut begitu, daerah istimewa Jakarta Raya. Baik, mudah-mudahan yang menjadi cita-cita KKJ ini, saya pikir meskipun ini adalah pekerjaan besar, tapi saya yakin itu masih jadi cita-cita kecil untuk KKJ, karena saya yakin masih banyak cita-cita KKJ ini yang jauh lebih besar daripada itu, yaitu adalah untuk memajukan masyarakatnya sendiri ketimbang perubahan nama provinsinya sendiri. Seperti itu ya. Saya pikir nama itu memang nomor 2. Tapi yang paling penting adalah bagaimana mewujudkan gagasan itu gitu loh. Dan itu bukan, menurut saya adalah langkah besar. Karena ibaratnya begini, kalau platformnya ini tidak diselesaikan atau tidak kita putuskan, jadi platform tatanan kota masa depan itu kita tidak sepakati, dan ini permasalahan ini terus akan berulang dan tidak pernah selesai. Gitu. Baik. Dan kita harus yakin. Oke, baik, terima kasih. Tapi saya turut berdoa dan sahabat-sahabat semua pun turut berdoa, mudah-mudahan apa yang diusulkan oleh KKJ ini bisa terwujud sehingga nanti akan terbentuk provinsi baru yang bernama Daerah Istimewa Jakarta Raya. Baik, sahabat-sahabat sekalian, Dan saya pikir ini bisa terwujud kalau ada dukungan seluruh warga Jakarta dan dukungan warga Depok, warga Bekasi, warga Tangerang, warga Bogor. Nah, bahwa ini adalah mimpi bersama untuk mewujudkan suatu cita-cita yang besar. Baik. Harapan besar juga untuk warga daerah-daerah penyangga tadi bisa bergabung menjadi provinsi baru Daerah Istimewa Jakarta Raya. Baik, terima kasih kepada sahabat-sahabat sekalian, dan kami ucapkan terima kasih juga ke Pak Saifuddin selaku Direktur Eksekutif Komite Kajian Jakarta. Dan para sahabat-sahabat sekalian, semoga diskusi kita kali ini membawa manfaat untuk kita semua. Untuk selanjutnya kami pun mengundang nanti di session-session berikutnya, kajian ini akan berlanjut. Kajian ini akan berlanjut dengan cara kita mengundang beberapa narasumber yang kita anggap memiliki kapabilitas, sumber yang kita anggap otoritatif,
membahas terkait pembentukan provinsi baru ini. Terima kasih banyak dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi